Putri Diana memang tokoh wanita yang begitu fenomenal. Sosoknya selalu menyita perhatian, bukan hanya di tanah kelahirannya, tapi juga di berbagai pelosok penjuru dunia. Tak terkecuali publik Indonesia pun sampai sekarang, meski sosoknya telah tiada puluhan tahun silam. Setidaknya, sewaktu hidup dulu Putri Diana pernah memberikan kenangan manis di hati publik Indonesia. Pasalnya, pada suatu kesempatan di tahun 1989, Ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry ini pernah berkunjung ke Indonesia. Tentu saja kunjungannya waktu itu bersama sang suami, Pangeran Charles, Prince of Wales. Seperti yang disebutkan kumparan, 29 Agustus 2019, sebenarnya itu bukanlah kunjungan Putri Diana dan Pangeran Charles yang pertama ke Indonesia. Sebab, setahun sebelumnya, pasangan yang kala itu digadang-gadang sebagai pasangan Raja dan Ratu Inggris masa depan tersebut sudah pernah berkunjung ke Indonesia. Yakni, pada Februari 1988. Lawatan Prince and Princess of Wales waktu itu disebutkan guna meresmikan saluran air bersih di daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta, tepatnya di wilayah Jakarta Barat. Namun sayang, lantaran keterbatasan teknologi media kala itu, walhasil agak sulit untuk mendapatkan dokumentasi momen lawatan Pangeran Charles dan Putri Diana pada Februari 1988 silam di masa sekarang ini. Selain itu, Putri Diana juga pernah berkunjung kembali ke Indonesia pada tahun 1993. Kali itu bukan dalam rangka lawatan, melainkan liburan. Disebutkan bahwa Putri Diana sempat menghabiskan waktu beberapa hari di Pulau Moyo, sebelah utara Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ada yang mengabarkan bahwa waktu itu Putri Diana datang bersama teman-temannya. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan bahwa Putri Diana datang bersama Pangeran Charles. Dari semua lawatan hingga pelesiran mendiang Putri Diana ke Indonesia, tentu masing-masing memberikan kesan tersendiri bagi sang putri, pun bagi publik Indonesia. Kesan manis itu jelas terlihat dari betapa meriahnya antusias warga menyambut keberadaannya di Indonesia. Maklum, selain cantik dan menjadi ikon kecantikan wanita di masanya, Ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry ini juga dikenal sebagai sosok wanita yang lembut, baik hati, membumi, dan mudah terketuk hatinya akan nasib sesama insan yang kurang beruntung. Buktinya, saat berkunjung ke Indonesia, Putri Diana dilaporkan juga menyempatkan diri untuk menjenguk para penderita kusta di sebuah rumah sakit di wilayah Banten. Mengenakan gaun midi berwarna biru muda, sang putri terlihat begitu ramah dan tersenyum menyapa para pasien kusta di Rumah Sakit Dr. Sitanala, Tangerang, Banten. Sesekali ia juga berbicara dengan tenaga medis di rumah sakit tersebut. Seperti sudah menjadi sifat turunan dari wanita yang lembut dan baik hati, Putri Diana juga dikenal sebagai sosok keibuan. Dimanapun ia berada, pasti akan menyempatkan diri untuk bercengkrama dengan anak-anak. Saat di Australia pada tahun 1983, misalnya. Masih dari sumber yang sama, disebutkan bahwa itu adalah tur pertama Putri Diana setelah resmi menjadi keluarga inti dari Kerajaan Inggris. Di sana, ia juga menyempatkan diri untuk sejenak bercengkrama dengan anak-anak di negara setempat. Begitu pula sewaktu lawatan ke Indonesia. Putri Diana juga menyempatkan diri untuk mampir ke British School Jakarta di kawasan Bintaro. Di sana Putri Diana dengan sabar mengobrol dengan murid-murid sekolah dasar. Ia juga sempat sejenak memperhatikan tingkah pola anak-anak yang juga tak kalah excited bertemu dengan sang putri kerajaan. Sudah barang tentu lawatannya ke Indonesia pada kurun waktu 80-an itu disambut baik oleh sang tuan rumah.
Siapa lagi kalau bukan orang nomor satu di Republik ini kala itu? Ya, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, atau yang akrab disapa Pak Harto, beserta istrinya Ibu Tin. Anda mungkin tak akan menyangka bila Pak Harto yang dikenal tenang dan pendiam itu ternyata bisa sangat akrab dengan Putri Dayana. Hal itu terlihat dalam sebuah jamuan. Kala itu, Putri Dayana terlihat ngobrol asik dengan Seng The Smiling General. Bahkan, sampai keduanya terlihat tertawa lepas penuh sukacita. Padahal, seperti yang telah diketahui masyarakat luas kala itu, Pak Harto kurang piawai berbahasa Inggris. Begitu pula dengan Putri Dayana yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Kendati demikian, kedua tokoh yang kala itu dibanggakan oleh masing-masing bangsanya tersebut terlihat asik bercengkrama dan tertawa lepas. Ini benar-benar momen langka, dan pasti meninggalkan kenangan manis di hati masing-masing tokoh tersebut. Dan keakraban di antara mereka itu pastinya juga berdampak positif terhadap hubungan diplomatik kedua negara waktu itu. Sayang, kedua tokoh itu kini telah tiada. Semoga ibadah serta amal baik mereka diterima Tuhan Yang Maha Esa. Selain beramah tamah dengan Pak Harto dan keluarga Cendana, kabarnya Putri Dayana dan Pangeran Charles juga sempat berkunjung ke Kesultanan Yogyakarta. Tentu saja kedatangan pasangan calon Raja dan Ratu Inggris tersebut kala itu mendapat sambutan baik dari Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta istrinya Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Seperti disebutkan Suara, 1 Oktober 2021, di sana mendiang Putri Dayana. Duduk di sebelah Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan terlihat berbincang cukup akrab sembari melihat pagelaran tari keraton yang memang dipersembahkan pihak keraton untuk menyambut tamu-tamu istimewa. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.